Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama kakak Nikoma Trisnawati. Kakak berasal dari kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bogosudriwul, kampus Bandung. Nah, coba perkenalkan diri adik. Perkenalkan, nama saya Kadek Satria Wirawan. Saya dari SD Negeri 1 Renang. Untuk materi kali ini, kakak akan mengajarkan tentang lingkungan dan bentang alam Indonesia. Jadi di sini kakak pertama menjelaskan tentang lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk alam, benda, dan faktor sosial. Lingkungan sekitar sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita membutuhkannya untuk bernapas, minum, makan sebagai tempat tinggal dan berinteraksi kepada sesama makhluk sosial. Lingkungan harus tetap kita jaga agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Nah, kita dapat menjaga dengan menghindari pencemaran seperti tidak membuang sampah sembarangan, kemudian kita bisa melestarikan alam dengan melakukan reboisasi dan atau penanaman pohon kembali. Menjaga kebersihan sungai dan laut, melindungi satwa liar. Kita juga harus meningkatkan kesadaran diri dengan mengajarkan orang lain tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jadi dengan menjaga lingkungan sekitar, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan generasi mendatang. Jadi kita untuk menjaga lingkungan sekitar harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini juga tahu nggak apa itu denah? Jadi kakak di sini akan menjelaskan tentang pengertian denah. Denah merupakan gambar dua dimensi yang mempresentasikan kondisi nyata. Gambar denah memiliki skala yang berbeda dengan kondisi nyata. Nah, di sini kakak akan menyuruh adik membuat denah dari rumah adik ke sekolah. Tapi di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu untuk denah. Denah membantu dalam memahami tata letak ruangan di dalam sebuah bangunan, menampilkan jalur sirkulasi dan memudahkan pergerakan dalam bangunan, membentuk dan dalam merencanakan desain bangunan dan tata letak ruangan, membantu dalam menemukan lokasi tertentu di dalam bangunan atau area tertentu. Di dalam denah terdapat informasi tentang jalan, jembatan, dan bangunan. Ada juga informasi seperti pohon, sawah, sungai, batu besar, gunung, atau yang lainnya, tergantung kondisi wilayah yang kita buat denahnya. Selain itu, di dalam denah juga terdapat petunjuk arah mata angin dan arah utara, selatan, timur, barat, dan utara. Nah, di sini kakak akan menyuruh adik untuk membuat denah. Coba buat denah dari rumah adik ke sekolah. Coba lihat denahnya. Jadi ini rumahnya adik ya. Kemudian ke kiri untuk menuju ke sekolahnya. Berarti dekat ya rumah dari sekolahnya. Dekat. Nah, di sini kakak akan lanjut menjelaskan tentang kenampakan alam. Nah, jadi kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alami
seperti gunung, sungai, danau, bukit, lembah, pantai, muara, dataran rendah, dan dataran tinggi, semuanya termasuk karena terbentuk karena proses alami buatan manusia. Nah, kenampakan daratan adalah semua kenampakan alam yang bisa ditemui di darat dan tidak digenangi air seperti bukit, lembah, gunung, dan tanjung. Nah, bukit adalah daerah permukaan tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Jadi, gunung adalah bagian dari daratan yang lebih tinggi dibandingkan bukit. Di kaki gunung terdapat daerah yang landai yang disebut dengan lembah, yang terdapat pepohonan dan beberapa daerah lembah yang dimanfaatkan untuk area perkebunan atau perhutanan. Tanjung adalah bagian dari daratan yang menjolok ke lautan. Nah, untuk itu apakah udah jelas tentang kenampakan alam di daratan? Sudah. Nah, jadi kakak akan menjelaskan tentang kenampakan perairan. Kenampakan perairan adalah daerah daratan yang digenangi air seperti sungai, danau, rawa, teluk, selat, dan laut. Jadi sungai itu termasuk ke kenampakan perairan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan juga tentang kenampakan buatan. Nah, jadi kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia. Contohnya, apa yang dibuat oleh manusia? Meja, Lagi, jendela, lagi, pintu, lagi. lemari, Selain itu, bangunan. Kenampakan buatan ini mencakup berbagai struktur dan fasilitas yang berfungsi untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, di sini kan tadi udah disebutkan yaitu bangunan. Jadi bangunan merupakan salah satu bentuk kenampakan buatan yang paling menonjol dan penting bagi manusia. Pada zaman purba, manusia telah membangun tempat tinggal untuk melindungi dan struktur lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian jembatan. Jembatan adalah kalau jembatan itu dibuat oleh manusia atau udah ada dari tidak manusia yang membuat. Tidak tahu. Gak tahu. Jembatan itu dibuat oleh manusia. Nah, di sini akan dijelaskan tentang jembatan. Jembatan adalah struktur buatan manusia yang dibangun untuk menghubungkan dua titik terpisah, biasanya melintasi rintangan alam seperti sungai, lembah, atau jurang. Jembatan telah menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban manusia yang memungkinkan pergerakan dan transportasi lebih mudah untuk menghubungkan komunitas dan memperluas jangkauan manusia. Nah, sampai situ apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, lanjut di materi kedua, yaitu ragam bentang di Indonesia. Indonesia, letak geografisnya yang strategis dipertemukan lempeng tektonik yang memiliki keragaman bentang alam luar biasa. Bentang alam ini merupakan hasil dari proses geologi yang panjang, meliputi aktivitas vulkanik, tektonik, dan erosi. Kekayaan bentang alam Indonesia menjadikannya negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan potensi wisata yang besar. Bentang alam merupakan hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada beberapa jenis bentang alam seperti gunung, sawah, ladang, hutan, sungai, laut, pantai, dan selat.
Nah, dataran rendah dan dataran tinggi dihitung dari permukaan laut. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, biasanya bersuhu dingin dan sejuk. Dataran rendah memiliki 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, umumnya berhawa panas dan manusia mudah merasa gerah atau panas. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah menyediakan dataran rendah. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang dataran rendah. Dataran rendah menyediakan tempat bagi manusia untuk bertani dan bertempat tinggal. Dataran rendah banyak terdapat di daerah pesisir, sementara dataran tinggi di pegunungan. Dataran rendah di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera. Nah, untuk lebih lanjut yaitu tentang dataran tinggi. Dataran tinggi selalu menarik perhatian karena udaranya yang sejuk dan hasil pertanian yang khas. Dataran tinggi banyak terdapat di dekat pegunungan seperti dataran tinggi Dieng Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo Aceh, dataran tinggi Karo Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Namun pada dataran tinggi ada tantangan aksesibilitas yang sering kali sulit diakses karena medan terjal. Nah, di sini kakak akan lanjutkan tentang pengaruh bentang alam dengan keragaman kebudayaan. Indonesia dengan luas wilayahnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke dikenal sebagai negara dengan bentang alam yang beragam. Nah, jadi keberagaman ini tidak hanya meliputi pegunungan, dataran rendah, pantai, danau, dan lain-lain, tetapi juga mencakup kekayaan flora dan fauna yang unik. Bentang alam yang beragam ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan keberagaman budaya di Indonesia. Bentuk rumah tradisional lebih dipengaruhi oleh kondisi iklim mikro atau dataran rendah yang bertemperatur panas atau dataran tinggi yang bertemperatur rendah. Bentang alam cukup memiliki pengaruh yang besar terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Akan tetapi masyarakat Indonesia telah beradaptasi dengan kondisi geografis yang beragam sehingga mereka dapat mengembangkan budaya yang unik. Pengaruh bentang alam terhadap interaksi budaya dimulai dari pergerakan manusia, di mana bentang alam dapat menjadi penghalang atau jalur bagi pergerakan manusia. Karena adanya pegunungan yang tinggi dan sungai yang lebar dapat menghambat interaksi antara kelompok masyarakat, sementara dataran rendah dan jalur laut dapat memfasilitasi interaksi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan budaya antar wilayah. Selain itu, pertukaran budaya dapat mempengaruhi pergerakan manusia antara wilayah, membawa pengaruh budaya baru seperti pertukaran barang, ide, dan teknologi yang dapat memperkaya budaya atau wilayahnya. Nah, contohnya dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha dari India dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa dan Bali. Selain dapat berpengaruh, bentang alam juga menginspirasi budaya melalui seni dan sastra, tradisi, dan ritual. Nah, dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Mau dijelaskan kembali? Nah, dari sekian materi yang udah kakak paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Kak.
Berarti kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya Kak? Ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar tidak tercemar dan agar tidak terjadi banjir di lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar itu harus kita jaga agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Kalau tidak, kakak cukupkan pemaparan materi hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga materi-materi yang kakak sampaikan dapat menjadi sedikit ilmu bagi adik ya. Kakak tutup dengan kalama santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih ya.